Silakan Pak. Oke, mulai. Kepada seluruh hadirin kami harapkan untuk tidak mengaktifkan mikrofon dan handphone, serta diharapkan tidak menonaktifkan kamera ketika acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Yang si wali kota atau yang mewakili, Ini nggak jelas kan? yang kami hormati, perwakilan kementerian lembaga, serta seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Slide-nya siapin aja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada rapat sosialisasi keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2/2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Sebelum acara dimulai, marilah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan bangsa tanah air. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan naim, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana kami wa syukur kama yang bagi jalan kita dari syukur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadiranmu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi keputusan dalam negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkan hidayah dan keberkahan-Mu kepada kita semua. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk memperkuat sinergi, meningkatkan pemahaman, serta memulihkan tata kelola pemerintah yang tertib, akurat dan bertanggung jawab. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diberikan kepada kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah kepada Bapak Razira Samandang SSCPMA Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bidang Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Bapak para Gubernur, Bupati, Wali Kota, atau yang mewakili, para perwakilan kementerian lembaga yang hadir, dan seluruh hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan acara sosialisasi keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2/2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Atas nama panitia penyelenggara, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta sosialisasi dari Sabang sampai Merauke dan seluruh kementerian lembaga. Terima kasih atas perkenannya untuk hadir bersama, dan kami mohon maaf atas sedikit keterlambatan. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian dapat memperkaya pemahaman dan memperkuat koordinasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada satu data kewilayahan. Sebagaimana kita ketahui bersama, keputusan Menteri Dalam Negeri ini merupakan tindak lanjut dari upaya strategis untuk memperkuat basis data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses secara nasional. Kode wilayah administrasi dan pulau menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan pembangunan, pelayanan publik, pengawasan, hingga tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemberian kode ini tidak hanya bersifat administratif, namun merupakan dampak langsung keabsahan batas wilayah, validitas data kependudukan, serta integrasi data lintas sektor. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan substansi dari keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud dan menjelaskan prosedur teknis penjelasan serta menjaring informasi dari peserta untuk penyempurnaan proses pemberian pemutakhiran kode data wilayah ke depannya. Harapan kami melalui kegiatan ini seluruh pihak dapat memahami dengan jelas isi dari keputusan Menteri ini, peran dan tanggung jawab masing-masing, juga langkah-langkah yang perlu diambil guna mendukung penerapan satu data wilayah secara nasional. Selanjutnya, dengan hormat kami mohon perkenan
arahan Bapak Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi ini secara resmi dan menyampaikan paparan terhadap sosialisasi Kemendagri 300.2.2 garis datar 2138 tahun 2025 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan, dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Topologi dan Batas Daerah. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus arahan Bapak Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, dilanjutkan dengan sosialisasi keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2/2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Kepada Bapak Dr. Safrizal ZA MSI, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan daerah atau yang mewakili, para perwakilan kementerian lembaga, ada BPS, ada BIG, KKP, kemudian Kementerian Desa, juga ada dari TNI, dari Pushidros Angkatan Laut, Pak Iskandar hadir langsung offline, maupun dari Top Angkatan Darat, ya, Toponimi Angkatan Darat, yang hadir secara online, juga dari internal Kementerian Dalam Negeri, yang dari Polhum, dari Inspektorat Jenderal, dari Odda, dari Bangda, Dukcapil, dan BSKDN. Serta para kepala SKPD, kepala UPD yang berkenaan dengan pemanfaatan kode data wilayah administrasi, pemerintahan, dan pulau yang hadir secara online. Ini pesertanya sudah 1K, sudah 1.000 ya, sudah 1.000. Artinya ini bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan sesi ini untuk kita sosialisasikan keputusan Menteri Dalam Negeri ya yang baru mengenai perubahan update tentang kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Itu saya minta maaf karena agak terlambat ini memulai, karena sebelumnya menjalankan perintah menteri dulu untuk memberikan sambutan Musrenbang Provinsi. Setelah ini baru kita mulai. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian juga sedang Musrenbang. Tentu saya menyambut baik atas ditandatanganinya Permendagri nomor 8 nomor berapa nih nomor 300.2.2/2138 tahun 2025 ya. Dan tentu setelah sekian lama selesai juga, dan saya yakin nanti banyak pertanyaan. Ini kok belum, itu kok belum. Ya, jadi memang penyusunan Permendagri ini tentu dilakukan setiap tahun untuk menampung perkembangan, perubahan ya dari
kode data wilayah karena sistem pemerintahan kita yang dinamis. Ya, ada pembentukan desa baru, ada pembentukan kecamatan baru, ada perubahan nama jalan baru, ada perubahan nama rupa bumi baru, ditemukannya unsur-unsur rupa bumi baru, ya. Kemudian juga dinamika penggantian nama. Jadi ada banyak unsur yang membuat setiap tahun harus di-updating agar kode data wilayah administrasi dan pulau ini bisa dimanfaatkan secara administrasi di banyak tempat, ya, karena negara kita ini sangat sangat konsekuen terhadap data administrasi. Beda huruf satu saja, beda huruf angka satu saja jadi problem. Ya, misalnya di desa, kode desa beda dikit saja nggak keluar dana transfer dana desanya. Jadi sementara kita memiliki puluhan ribu desa, 70 ribu desa, punya 7 ribuan kecamatan, punya ratusan. Itu baru kode administrasi pemerintahan, ya. Belum lagi yang sifatnya pulau-pulau, ya, pulau. Kita sering mengatakan kita kurang 300 lagi nih pendaftaran pulau. Gitu. Ya, mudah-mudahan segera bisa selesai. Itu baru penamaan, belum pulau yang tarik-menarik. Dari satu provinsi tarik ke provinsi sebelah, nanti tahun depan tarik lagi, pindah lagi provinsi. Padahal letaknya tetap di situ, tapi pindah provinsi atau pindah kabupaten atau pindah. Itu adalah dinamika yang terjadi di sistem kita. Oleh karenanya, ya, substansi dari Permendagri ini yang mengatur tentang kode data nama. Nah, ini kalau ada slide bantuan dikit-dikit nggak apa-apa daripada lihat wajah saya aja. Kan? Wajah saya ini kan kalau ada slide-nya ya ditayangin, lihat tulisan nggak apa-apa. Gitu. Ya. Permendagri 58. Permendagri 58 bukan kode, Pak. Permendagri yang memang logonya Bang kode. Ya, itu dia. Baik. Nah, ini untuk mengatur kode kita sudah buat Permendagri 58 tahun 2021 tentang kode data. Turunannya nanti baru penetapan. Nah, ini Permendagri ini yang mengatur bagaimana ya yang mengatur bagaimana kita memberikan pengaturan terhadap kode nama pulau serta mengatur kode data wilayah administrasi pemerintahan, termasuk rekapitulasi jumlah penduduk dan data pulau yang secara terpisah yang sebelumnya dalam satu metrik kolom sebelumnya, nanti sudah dirubah. Jadi semua data wilayah administrasi pemerintahan termasuk pulau dan penduduk. Ya, kalau nomor penduduknya ada di Dukcapil, setiap orang punya NIK itu datanya ada di Dukcapil, tetapi data jumlahnya ya untuk kesatuan pengaturan atau pendataan, nah itu dikumpulkan ke dalam menjadi peta kode dan data. Ini demi kesatuan. Ya, jadi kalau orang ingin mengecek kode, maka itu sudah berarti kumpulan dari banyak sekali keterangan yang diperoleh dan pengolah keterangan ini belum tentu Dirjen Adwil di Kemendagri, bisa juga di dirjen yang lain. Ya. Kalau untuk kependudukan, ya memang
juga digunakan untuk satu kesatuan karena misalnya Dukcapil sudah mendata sekian penduduk, tapi di sini di data kita karena ini dibuat setahun sekali, jumlah penduduknya itu direkap setahun sekali perubahannya lalu ditampilkan di dalam kode dan data wilayah administrasi. Jadi kalau data absah yang dilindungi oleh base checking oleh keputusan itu ada pada keputusan Menteri yang sekarang ini nomor 2138 ini ya. Dan tentu kita berharap semua bisa selesai dan sedikit sekali perubahan ya. Sebagai contoh, nah, sebagaimana ada di apa namanya di layar begitu. Bagi yang belum pernah mengikuti ini, ya, ini nanti ada kode. Nah, jadi kalau ada desa, misalnya kami sudah desa 10 tahun, tapi kami belum ada kodenya. Nah, itu tandanya belum terdaftar. Mungkin secara adat sudah ada, sudah bergerak, tapi secara administrasi negara belum terdaftar. Dan biasanya kalau belum ada kode, itu belum ada dana transfer desanya. Komposisi angkanya ada sekurangnya ada 10 digit ya. 10 ya. 10 Pak. Berat juga ngapalinnya kalau 10 ini ya. Kalau zaman dulu 10 angka waktu SMA cepet ya. Udah umur 50 ke atas begini ini bisa bertahan ingatannya 10 menit aja ini. Pertama di dua angka pertama kode provinsi. Nah, itu dikasih jatah dua digit. Ya, karena provinsi kita sekarang berapa? 30? Belum IKN ya. Persiapan. Belum IKN. Persiapan. Masih sudah IKN-nya belum ya. Masih gabung Kalimantan Timur. Nah, ini sedang kita bahas tentang kode wilayah IKN ya, sudah ada surat dari otorita untuk kita mulai membahas. Kemudian digit ketiga keempat untuk kode kota. Gitu. Kenapa diberi jatah 2 nomor? Karena dalam satu provinsi tidak ada yang sampai 100 kabupaten kotanya. Paling banyak mana? Provinsi apa yang kabupaten kotanya paling banyak? Jawa Timur. Berapa kabupaten kota? 38. Betul ya? Ya kalau nggak betul lihat SK ini. Nah, gitu caranya ya. Kalau nggak betul lihat SK. Jadi diberi 2 digit saja karena ya, paling banyak puluhan ya. Kemudian kecamatan juga diberi angka 2 digit 55 dan 6. Itu untuk menunjukkan kabupaten kecamatan dalam kabupaten atau dalam kota. Artinya ada kabupaten yang punya 100 kecamatan? Belum ada ya. Kalau ada nanti maka dia akan ngambil 5, 6, 7. Nah, menggeser. Nanti sekarang berapa kecamatan paling banyak dalam satu kabupaten kota? Waduh, ini harus ada penghafal yang bagus ini. Kalau saya dulu hafal pasal ayat, hafal ini. Ya, belum ada lebih dari 100 ya. Kalau ada, pasti sudah minta pemekaran nanti. Ya, itu jadi. Kemudian di digit 7, 8, dan 9, serta 10, itu kode desa dan kelurahan. Ya, jadi ada kode desa dan kelurahan. Digit 7, 8, 9, dan 10. Nah, kalau desa mungkin dalam satu kecamatan itu ada 100 desa. Mungkin. Nah, gitu ya. Di kampung saya juga ada di Aceh Utara itu satu kecamatan 100 desa ada itu. Nah, digit 8, 9, 10 adalah desa kelurahan dari 001 sampai dengan 999
dalam kecamatan. Inilah struktur pengkodean. Ya. Kemudian ada struktur kode pulau juga. Ini lebih simple, lebih hemat berapa poin? 8 digit, 1 digit aja. Sama, satu pulau itu berada di provinsi mana? 1 dan 2. Bagaimana kalau ada pulau belum diputuskan milik provinsi mana? Ada? Sudah? Sudah semua. Oh, sudah semua. Ya, kalau dulu kita letakkan di 00. Artinya masih dikelola pemerintah. Kalau hari ini sudah semua. Walaupun ada yang protes. Yang besar-besar yang Jawa. Oh ya, yang besar-besar. Kecil-kecil. Jawa, Kalimantan di sana. Ada yang belum putus juga, yang ada komplain juga ada gitu. Nah, terus kita bahas, nanti tinggal berganti nomor 1-2 aja kalau pindah. Ya. Yang penting masih dalam Indonesia ya. Yang repot kalau kodenya pindah ke negara sebelah gitu, seperti Sepada dan Ligitan. Jangan sampai lagi ya. Makanya diurus, diberi kode dan diurus. Kemudian 34 kode kabupaten kota dan yang 5 sampai 9 di 5 kode pulau diawali dengan angka dan digit 6789 ya adalah urutan pulau dari 1 sampai 9.900. Mengapa sampai ribuan? Ya karena ada pulau sekarang 17.000. Ya kan? Jadi ada kabupaten yang punya sampai 1.000 pulau. Nah, kalau provinsi punya 1.000 pulau, ya Kepri ya, Papua Barat ya, NTT, NTT ya masuk ya, yang besar-besar yang pulaunya banyak gitu. Ya 8 provinsi itulah yang bersifat kepulauan ya. Inilah kode pulau dan masih ada pulau-pulau yang belum berhasil dinamai, pulau yang belum berhasil diklarifikasi masuk kemana. Masih ada. Beberapa hari yang lalu saya juga menerima salah satu bupati yang menyampaikan bahwa pulau itu punya kami. Saya bilang ya nanti kita turunkan tim, kita cek karena Kemendagri di Adwil itu tidak pernah sendirian. Nah, selalu ada dengan BIG, selalu ada dengan Hidros, dengan toponimi Angkatan Darat, dengan KKP, dengan BRIN, apalagi. Pokoknya penakut sendirian gitu aja. Ini bentuk kolaborasi ya, bentuk kolaborasi supaya dikonfirm oleh semua perspektif, dikonfirm oleh semua aspek bahwa itu benar milik siapa, termasuk soal antropologi atau historis kesejarahan, ya itu juga dikaji menjadi bagian daripada pemberian nama atau pulau. Demikian pula kalau kawan-kawan di daerah mau mengusulkan, ya coba lihat proses pengusulan. Nah, ini kalau untuk provinsi dan kabupaten kota pembentukannya kan ada di Oda ini. Nah, Oda yang minta nomor kepada kita. Menyampaikan usulan kepada Akpil, minta kode. Sekarang ada kode yang belum kita keluarkan? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah semua. Kalau daerah otonom sudah semua. Ya. Kalau sudah nanti diolah, ada tolak setuju. Nah, ini Permendagri ya. Ya, kalau disetujui diberi kode, kalau belum setujui dikembalikan lagi ke Oda, penuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Ya batas harus definitif, ya.
Kalau batas belum selesai ya, petanya belum selesai ya diselesaikan, ya kan? Seperti itu persyaratan. Demikian pula untuk pulau. Lanjut coba. Itu apa? Nah, pulau. Ya, pulau juga sama. Tapi startingnya mulai dari Adwil sendiri, menyampaikan pertimbangan usulan kode dan data Kecamatan Lengkuan kepada Pak Menteri. Kalau Pak Menteri mengatakan memberikan persetujuan, ya maka dapat diberikan kode untuk kecamatan, kelurahan, ya dan pulau. Kalau nggak setuju menteri dan menterinya, ya ditolak, nanti dikembalikan lagi ke pengusul, yaitu di Adwil dengan penjelasan penolakannya atau disertai arahan-arahan termasuk perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Kalau desa seperti apa? Nah, desa kan sekarang udah banyak segini. Desa itu proses pembentukan desanya ada di Ditjen Pomdes. Jadi kalau kawan-kawan di daerah, Pak, kami ada usulan pembentukan desa, itu langsung ke Pasar Minggu, ke Pemdes. Selesaikan di sana dulu, jangan booking kode dulu, Pak, kami minta ujungnya 007 ya, nggak usah. Itu urutan aja tuh, ditarik generatif gitu. Jadi nggak bisa minta pesen nomor, Pak, pesen nomor 2626 ya, biar sesuai dengan kode handphone ya, jangan. Tapi selesaikan dulu di desa. Nanti kalau sudah selesai di sana, maka sudah diputuskan, maka dikirim ke usulan kode desa ke Adwil. Kemudian kita menyiapkan pertimbangan pemberian kode. Tentu pengiriman ini beserta dengan syarat-syarat. Jadi nggak bisa hanya ini setuju nama desa ini nama ini, harus ada persyaratannya karena basicingnya keluar dari sini, nanti di sini yang diperiksa oleh Inspektorat Jenderal. Mana Inspektorat sini? Nah, ini kalau kita asal memberikan kode ya. Nah, kalau setuju diproses, kalau tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki kepada Pemdes. Kira-kira begitu. Apalagi? Ya, kemudian juga pemberian kode pulau. Nah, ini harus kerjasama kuat sekali nih antara Odda dan Adwil. Soal pulau, nanti dari aspek teknis pemetaan, aspek teknis toponim itu mengatakan pulau ini di provinsi ini. Tapi ketika membuat undang-undang pembentukan daerah, lampirannya mengatakan di sini. Ya, ini konflik itu, Pak Komandan. Ya kan? Hah? Ya itu. Jadi harus bareng ini, harus bareng supaya dia ada beberapa case yang sedang kita selesaikan. Terjadi secara faktual ada di A, tapi secara yuridis tertulis dalam undang-undang, tidak sesuai lagi faktual. Jadi kan terjadi kontradiksi di situ. Nah ini tentu pelajaran seperti ini jangan lagi kita ulang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan beserta penjelasannya ada 40 halaman lagi nih. Kalau saya semua nanti honornya saya borong, nggak enak juga sih. Oleh karena saya biar pokok-pokok, nanti Pak Direktur lanjutkan penjelasannya. Kalau perlu diberi kesempatan kepada daerah untuk menyampaikan aspirasinya. Saya tahu pasti banyak sekali perasaan. Kalau nggak bisa live semua pertanyaannya, tolong disiapkan link pertanyaannya. Tapi dibalas. Ya, 4x4, 16, sempat nggak sempat ya dibalas. Ya. Jangan seperti diam saja. Sudah aku membalasmu tapi kau diam saja, gitu Pak Danang ya. Ini dibalas supaya
kita menjadi pemerintahan yang responsif. Wah, ini udah teori pemerintahan lagi nih. Ini tandanya baru mengajar selesai. Jadi semuanya harus dibalas, ya, walaupun balasannya singkat, tapi harus respon. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya pemberian kode ini, kita berharap kita makin tertib secara administrasi. Tentu konsekuensinya kita tidak bisa lagi serampangan menggunakan data ini, kan data open ya, data open. Jadi lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan itu dapat menggunakan data ini. Nah, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada dari perusahaan mesin pencari itu, saya nggak menyebut nama, itu nggak enak kan ya. Dari perusahaan internasional mesin pencari itu menghubungi, Pak, ini akan kita gunakan. Perlu kerjasama ya nanti ya. Ini karena ini data, karena di open, silahkan di download, di upload di sistem ya. Saya Pak. Ya, di upload di sistem Kemendagri, silahkan nanti digunakan. Sambil Kemendagri terus menyiapkan peta digital, sistem aplikasi yang bisa mengkonfirmasi semua data-data yang sudah ada. Ini Pak Mirwan tidak ada. Itu saya minta segera selesaikan ininya, sistem, supaya ini bisa membantu secara data terhadap proses pembangunan. Oleh karenanya dengan adanya ini maka memudahkan dalam sistem layanan publik, karena kode ini akan menunjukkan banyak cerita, begitu ya. Nah, jadi termasuk pencatatan kependudukan serta layanan kesehatan berbasis lokasi. Kalau boleh saran ya, jangan sering minta perubahan nomor gitu. Karena begitu perubahan kode nanti administrasinya berefek ganda. Nanti yang lain berubah lagi. Sama seperti berubah nama kabupaten. Nanti merubahnya banyak sekali gitu. Nah, jadi sepanjang masih bisa dipertahankan kode itu ya kita pertahankan. Kemudian juga memberikan kepastian hukum terhadap status nama batas wilayah administratif. Nah, ini penting sekali ya, karena beberapa case yang kita hadapi gitu, pokoknya keluarkan izin dulu, nanti batasnya atau garisnya belakangan ya. Ini konflik belakangannya karena masing-masing melampaui wilayahnya. Ini sering sekali kita sulit sekali menyelesaikan, malah kita yang kena marah ini, yang kita kena tuduh ini. Kita yang nyelesain, kita yang dimarahin. Oleh karenanya tentu kepastian soal kode kemudian batas wilayah ini menjadi penting. Hari ini kita sudah 97% ya. Sudah 97% batas wilayah selesai. Tapi lagi-lagi itu bukan data fix, dalam arti ya sudah gitu terus terusnya, karena segmen bisa berubah. Dengan makin tinggi kerapatan, maka jumlah segmen bisa bertambah. Artinya data dinamis. Ya, secara kartometris kita bisa tarik lurus garis karena hutan belantara, Pak, nggak mungkin masuk. Ada Bang Ri itu Bang Harimau. Ada harimaunya, nggak mungkin kita masuk. Kita tarik garis lurus. Ada jurang vertikal. Nggak mungkin kita manjat, Pak. Kita kan bukan pendaki gunung. Tariklah kartometris lurus, tapi pada suatu hari dengan teknologi-teknologi kita perlu penyesuaian, Pak. Seperti ini sebaiknya tidak membelah di atas puncak gunung, tapi tarikan ada sungai di bawah-bawah. Itu akan berubah. Oleh karenanya ini penting untuk kepastian hukum, terutama batas itu untuk proses bisnis. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bidang perizinan yang menyangkut ruang, sebaiknya kalau tidak paham atau tidak tahu cara membaca peta, bersurat kepada kami
meminta konfirmasi batasnya di mana supaya ketika memberikan perizinan yang menggunakan peta itu juga terkonfirmasi benar sesuai dengan SK. Demikian pula untuk berikutnya pemanfaatannya digunakan untuk perencanaan pembangunan termasuk RT RW ya, kemudian RDTR, kemudian penyusunan RPJM, RPJMD, serta lain-lain kebutuhan. Ya, tentu banyak daerah yang terkendala soal tata ruang karena batasnya juga belum selesai. Nah, kalau terkendala tata ruangnya selesai, OSS-nya juga bermasalah, maka proses digitalisasi pemberian pelayanan menjadi terganggu di beberapa daerah. Dan ini menjadi tantangan bagi kita untuk menyelesaikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami muliakan, nanti data teknis apa yang terjadi dalam perubahan ini dijelaskan oleh Direktur. Kami kira kami meluncing ini perubahan SK Mendagri nomor 300.2.22138 dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dari kementerian 8 kementerian terkait dan internal 5 Direktorat Jenderal, serta terima kasih kami kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan, bahkan desa yang dalam proses pelaksanaannya bahu-membahu sehingga terwujud pemberian dan pemutakhiran kode data ini. Setelah ini keluar, bukan berarti diam, kita mulai lagi, updating lagi, perubahan lagi. Begitulah pemerintahan. Ya, dia akan dinamis terus bergerak itu dan menyambut perubahan-perubahan yang makin lama makin cepat. Mudah-mudahan pemutakhiran ini memberikan manfaat bagi kita semua dalam proses yang tadi sudah saya jelaskan. Dan jika ada yang belum selesai, bukan berarti kiamat, jangan marah-marah dulu, ya. Ya, segera kita proses sesuai dengan ketentuan untuk kita masukkan ke dalam updating 2026. Kalau 2026 bisa di launching di bulan Januari, tentu indah sekali. Saya nggak tahu apakah saya masih dirjen di sini atau enggak, saya nggak tahu. Tapi nggak menyangkut soal saya itu menyangkut soal layanan negara. Ya, gimana memberikan layanan terbaik itu nggak lihat-lihat orang, ya berikan saja yang terbaik. Ya, jangan alasan efisiensi maka pekerjaan jadi lambat. Kuno, ya klasik. Efisiensi justru tambah semangat Pak. Kenapa? Lebih berkeringat Pak. Jadi sekalian untuk pengurusan badan ya. Mudah-mudahan sukses bagi semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya padai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan aja. Terima kasih kepada Bapak Dirjen yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Dengan berakhirnya sambutan sekaligus arahan dari Bapak Dirjen Adwil, berakhirlah acara sosialisasi keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2. Jelasan lagi, lanjut. Saya akan berakhir. Siap. Terima kasih Pak Dirjen. Mas Win, sini Mas Win. Acara selanjutnya dilakukan oleh Bapak Direktur Komunikasi dan Patas Daerah beserta tim untuk penjelasan teknis. Baik, terima kasih teman-teman semua. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan beberapa poin-poin penting bahwa bagaimana proses dan mekanisme yang dilakukan dalam rangka kita menerbitkan kode data wilayah ini. Ada beberapa memang terjadi perubahan di dalam Kepmen 300.2.2 garis data 2138 tahun 2025 ini. Nah, antara lain memang kalau
kami nanti tidak membuka secara eksplisit tadi jawab. Kenapa? Karena nanti kita akan bukakan ruang di Bitly saja untuk pertanyaan-pertanyaan, karena memang ada beberapa kegiatan juga yang lanjutannya kita harus laksanakan untuk di pertemuan berikut setelah ini. Nah, olehnya mungkin nanti tim secara teknis akan menjelaskan hal-hal poin-poin mana saja, karena kami melihat dari sini mungkin yang di slide buka slide ini perubahan. Ya, oke. Nah, perubahan kode wilayah ini pertama dari provinsi itu kode provinsi Papua Barat Daya baru masuk memang, yang mana sebelumnya kita sudah membuatkan dari sebelumnya itu kita menggunakan surat Mendagri di mana kodenya tetap menggunakan kode yang sama. Selanjutnya juga terhadap kecamatan itu ada 8 kode kecamatan penambahan, di mana kecamatan-kecamatan yang bertambah itu nanti ada di beberapa kecamatan, juga di desa ada 1 desa, dan ada penghapusan di 2 desa, di mana memang atas permintaan dan usulan dari pemerintah kota pada saat itu. Secara detail nanti akan dijelaskan oleh tim kami, ada Mas Win nanti akan menjelaskan, dan juga ada beberapa nama perbaikan nama kabupaten kota, juga ada beberapa perbaikan nama kecamatan, itu sekitar 63 kecamatan, juga ada perubahan nama desa, ada perbaikan nama desa itu yang lumayan banyak, karena kadang-kadang nama itu yang tadi disampaikan berbeda sedikit, namanya itu juga berbeda. Nah, juga ada perubahan nama kelurahan, perbaikan nama kelurahan, penyesuaian status wilayah administrasi pemerintahan dan pindah kecamatan itu ada 11 desa yang pindah ke kecamatan lain. Juga ada penambahan pulau sekitar 445 pulau. Juga ada penyesuaian status wilayah administrasi pulau, ada 114, juga ada penyesuaian koordinat pulau, ada 9 pulau, perbaikan nama pulau, juga ada penghapusan pulau. Itu penghapusan terjadi karena perubahan, karena tinggi dia tenggelam pulaunya, sehingga kalau sudah dalam masa waktu tertentu hasil pantauan dari teman-teman Pushidros dan tim tim bersama itu juga kita hapus kalau sudah atas konfirmasi dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota sendiri. Nah, juga ada pemindahan ibu kota kabupaten kota, kedua kabupaten, dan perbaikan penyesuaian nama ibu kota kabupaten kota. Secara detail wilayah-wilayah mana, Pak Win akan menjelaskan secara detail daerah-daerah mana ya. Silakan Pak Win. Terima kasih Pak Direktur. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Direktur. Tadi sudah disampaikan beberapa perubahan yang terjadi dalam Kepmendagri nomor 300. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama ini terkait dengan Provinsi Papua Barat Daya, seperti yang kita ketahui pada tahun 2022 itu kan sudah diterbitkan pembentukan PUB. Namun pada saat itu ada moratorium pemberian kode, sehingga itu belum masuk ke dalam kajian. Sekarang baru setelah moratorium itu berakhir, artinya moratorium ini disebabkan karena adanya pemilu dan pemilihan pilkada secara serentak, sehingga baru kita mutakhirkan dalam perubahan kajian, sehingga provinsi yang semula 37 bertambah menjadi 38 dengan masuknya Provinsi Papua Barat Daya.
Nah, kemudian terkait dengan pemekaran kecamatan. Ya, ini juga sebenarnya sudah cukup lama. Kecamatan yang diusulkan ini ada beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Tolijaya, itu ada di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ada dua kecamatan di Sulawesi Tengah, yaitu di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali. Nah, di Kabupaten Morowali ini ada di Kecamatan Sombori, Kepulauan. Nah, kemudian Papua Barat. Nah, di Papua Barat ini cukup banyak di Kabupaten Manokwari. Itu ada lima kecamatan. Itu ada Kecamatan Aimasi, Kecamatan Mokwam, Kecamatan Masni Utara, Kecamatan Wasirawi, dan Kecamatan Mega. Nah, kemudian di Maluku itu di Kabupaten Seram bagian barat itu ada satu kecamatan yang dimekarkan, yaitu Kecamatan Ukarsengan. Kemudian ini yang pemekaran kecamatan. Kemudian untuk pemekaran satu desa di Muara Enim. Ada pemekaran satu desa di Muara Enim. Sebenarnya ini sudah masuk di tahun 2022. Jadi waktu itu saya ingat betul, waktu itu waktu pas proses pemekarannya ini, itu waktu itu tidak masuk ke Kepeng 100 dikarenakan adanya keterlambatan. Jadi ada keterlambatan terkait dengan pembentukan perdanya. Jadi sehingga itu tidak masuk dalam Kepeng 100, untuk itu diusulkan di perubahan di Kepeng 300 ini. Ya, jadi untuk untuk pemekaran desa hanya satu yang disetujui untuk dimasukkan di Kepeng 300, karena memang ini sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari Pak Menteri, sehingga harus dimasukkan dalam Kepeng perubahan ini. Nah, kemudian yang perubahan yang ketiga terkait dengan penghapusan 2 kelurahan. Ini ada 2 kelurahan, sebenarnya bukan dihapus, keluarnya itu hilang tuh enggak. Jadi yang pertama ini di Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara, itu Kelurahan Watunggarandu. Di Watunggarandu ini memang dengan di Kabupaten Wakatobi di Kelurahan Rukuwa itu memang statusnya berubah, yang semula jadi dari kelurahan berubah menjadi desa. Jadi tidak mungkin ada satu nama wilayah itu ada kelurahan, ada desa, sehingga salah satu harus dirubah. Jadi yang dihapus kelurahannya, dia berubah statusnya menjadi desa. Nah, kemudian selain itu beberapa perubahan yang lainnya terkait dengan perubahan nama desa, perubahan dan perbaikan nama desa, ini cukup banyak sekali usulan. Sebenarnya tidak terlalu signifikan perubahan dan perbaikannya ini. Jadi kalau untuk perubahannya memang ada beberapa kata yang dirubah. Sementara untuk perbaikan ini biasanya ini hanya tipe-tipe satu huruf, atau mungkin hanya titik atau hanya spasi. Nah, ini yang banyak itu perbaikan, itu ada sekitar 223 desa. Sementara untuk perubahan nama desa ini hanya 5 desa. Nah, ini juga sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk perubahannya. Kemudian juga ada beberapa perubahan nama kelurahan, ada di 2 kelurahan. Ini juga perubahannya juga tidak terlalu banyak yang diubah namanya. Beberapa contoh untuk yang perubahan nama desa ini ada ini yang Kisam menjadi Kota Buluh. Ini terkait dengan perubahan, namanya dia agak berubah secara signifikan.
Kemudian dari 7 buah tangga menjadi talang 7 buah tangga. Dia menambah kata talang. Ini yang di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian untuk di Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini ada Bius Gua Barat menjadi Lumban Siraiku. Kemudian di Kabupaten Kerinci ini ada perubahan Baru Semuruk menjadi Koto Baru Semuruk. Jadi ada penambah Koto. Kemudian di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat itu ada perubahan dari Sirnasari menjadi Jatinunggal. Ini perubahan nama desa. Kemudian yang perbaikan itu hanya, walaupun banyak, ada sekitar 500-an, itu hanya tidak terlalu signifikan. Dia hanya perubahan terkait dengan penulisan, ada satu huruf atau titik. Kemudian untuk yang kelurahan nah ini perubahan tadi coba tadi kelurahan itu. Nah ini ini penghapusan ya. Kelurahan ada 2 yang di perubahan nama kelurahannya itu juga tidak terlalu banyak yang dirubah. Selain itu penyesuaian status wilayah. Nah, penyesuaian status wilayah administrasi pemerintahan ini pindah kecamatan. Jadi ada 11 desa yang semula berada di kecamatan mana, dia pindah ke kecamatan mana. Ini ada 11. Yang pertama itu di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak itu ada Desa Cikaratuan. Nah ini yang semulanya dia ada di Kecamatan Cilaku, berubah menjadi pindah menjadi masuk ke wilayah administrasi Kecamatan Cigemblong. Kemudian di Konawe Selatan itu ada Desa Wonwokoa dan ada Desa Ranowila. Itu yang semula itu ada di Kecamatan Landono pindah ke Kecamatan Sabulako. Nah, kemudian yang untuk Ranowila ini yang semula di Kecamatan Konda pindah ke Kecamatan Wolasi. Kemudian di Papua Selatan itu juga cukup banyak, ada 1, 2, 3, ada 5 desa itu yang semula berada di Kecamatan Suator pindah ke Kecamatan Polf Braza. Kemudian di Kabupaten Bovendigul itu ada 2 desa yang semula ada di Kecamatan Waroko dan Kecamatan Ninati pindah ke, ini berubah jadinya silang tukar ini. Ini setelah kita konfirmasi dan kita sesuaikan dengan perda yang ada. Jadi memang pada saat survei itu kita lihat fakta yang di lapangan. Jadi memang desa Jetetkun ini tertukar. Dia sebenarnya di Kecamatan Waruk, di Kecamatan Ninati, dari Waroko pindah ke Ninati, dan sebenarnya UPTPO itu Kecamatan Ninati pindah ke Kecamatan Waroko. Jadi pada dasarnya ketukar. Kemudian di Papua Pegunungan ada di Kabupaten Yahukimo itu ada 1 desa itu yang semula pindah dari Kecamatan Kurima pindah ke Kecamatan Uka, itu Desa Waku Diama. Kemudian selain beberapa perbaikan dan perubahan nama, juga ada beberapa penambahan pulau. Jadi hasil penelaan, jadi di beberapa wilayah itu ada ditemukan beberapa 445 pulau. Jadi teridentifikasi bahwa ini merupakan
sebuah pulau itu setelah diklarifikasi kemudian diberikan namanya. Nah ini dimasukkanlah ke dalam Kemendagri kita yang juga kita sesuaikan dengan Gazeti Republik Indonesia. Nah penambahan pulau ini tentunya tidak hanya Kemendagri yang melakukan, jadi kita tim bersama Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian ada Pushidrosal, dan juga teman-teman dari daerah, dari provinsi, kemudian dari kabupaten, kota yang ada pulaunya tersebut. Kita bersama-sama memetakan, kemudian melakukan survei ke sana bahwa memang benar bahwa objek tersebut merupakan suatu pulau. Jadi alhamdulillah cukup banyak sehingga menambah jumlah pulau di seluruh Indonesia. Kemudian ada beberapa perubahan lainnya, ada penyesuaian status wilayah administrasi pulau, ada 114 yang berubah cakupannya, itu yang semula dari wilayah yang sebelumnya pindah ke wilayah yang lainnya. Misalnya salah satu contoh seperti kayak di Sumatera Barat, ada di Pulau Bintang Uap, Pulau Bintang Uap yang sudah clear ya, itu sudah pindah. Kemudian di Lampung, ada di Kabupaten Lampung, itu juga ada berubah posisinya, cakupan wilayahnya. Kemudian ada di Kalimantan Barat juga ada beberapa yang masuk dari sebelumnya masuk Kalimantan Barat pindah ke Kalimantan Tengah. Ini juga begitu ketika disesuaikan dengan hasil penegasan batas daerah. Jadi pulau itu masuk ke wilayah cakupan Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ada sebanyak 114 pulau. Kemudian juga kita melakukan penyesuaian terhadap koordinat pulau yang semulanya itu tidak tepat objek itu, koordinatnya kita sesuaikan. Kemudian ada beberapa penghapusan pulau. Nah, penghapusan pulau ini terjadi ketika objek tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pulau. Jadi itu ketika sesuai dengan definisi pulau berdasarkan Undang-Undang 23 ataupun UNCLOS, itu adalah sebuah daratan yang dikelilingi air dan tidak tenggelam pada saat pasang tertinggi. Nah itu pulau. Nah begitu kita survei, ada sekitar 66 pulau. Paling banyak itu ada di di Provinsi Bangka Belitung. Nah itu sekitar ada 50-an itu kita sesuai dengan usul dari daerah sendiri bahwa mereka menyatakan bahwa objek tersebut sudah tidak lagi memenuhi sebagai unsur pulau. Jadi itu sudah ketika pasang tertinggi dia sudah tenggelam, dan ada yang menyatakan bahwa ini bukan lagi pulau, karena ini hanya sebuah batu karang atau yang lainnya. Berubah, atau bahkan ada yang sudah menjadi daratan, menyatu dengan daratan induknya. Jadi dia sebelumnya berpisah, pulau tersendiri, dia menyambung dengan daratan induknya sehingga sudah tidak lagi terpenuhi sebagai unsur pulau. Kemudian ada perubahannya itu pemindahan ibu kota. Ini ada sebenarnya sudah cukup lama di kabupaten di Jawa Timur, kalau masalah ini ya, Jawa Timur ya. Di Jawa Timur ada 2 kabupaten pindah, jadi ibu kotanya semula ada di kabupaten mana, pindah ke kabupaten mana. Kemudian perbaikan penyusunan nama ibu kota, kabupaten kota ini juga ada di 5 kabupaten. Nah, nanti kita akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada
hadir di Zoom ini beberapa perubahan secara rincinya dan link yang bisa Bapak download terkait dengan lampiran dari Kemendagri. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Direktur, penjelasan singkat dari kami terkait dengan perubahan yang ada di dalam Kemendagri nomor 300 tahun 2025. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah gambaran sedikit memang terkait dengan bagaimana di dalam Kemendagri ini penyesuaian terhadap Kemendagri ini. Namun perlu juga kami sampaikan kepada teman-teman semua, nanti itu ada Bitly yang dibuka, yang nanti teman-teman silakan sampaikan semua hal-hal yang memang yang belum ada untuk kita komunikasikan. Tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa apa yang dituangkan di dalam Kepmen Kode ini bukan berarti kita langsung memvonis bahwa ini tidak ada, ini tidak, tapi silakan dicek dan kita kembalikan, silakan kita bisa berkomunikasi untuk sama-sama agar di mana hal-hal yang memang masih perlu penyesuaian kita bisa lakukan penyesuaian kembali. Untuk itu kami juga memberikan nomor telepon kepada yang nanti akan bisa untuk berkomunikasi terhadap hal-hal yang kurang di dalamnya itu, kami nanti bisa hubungi 0818 07 98 5665 Ibu Yulaifa. Nanti langsung bisa dihubungi Ibu Yulaifa terhadap hal-hal yang masih belum bisa dikomunikasikan. Silakan agar kita dapat berkomunikasi dan kita bisa melihat, bisa kembali bagaimana menyampaikan hal-hal yang masih belum terdata di dalam Kepmen tersebut. Namun semua ini adalah masukan dari seluruh baik kementerian lembaga ataupun ini sudah selaras dengan Gazettir RI. Ini juga kami juga nanti berharap Kepmen ini bisa menjadi rujukan kita bersama dalam implementasi Satu Data Indonesia. Juga kalau ada memang masih yang belum tertuang di dalam Kepmen ini, tolong informasikan kepada kami melalui nomor telepon yang sudah disediakan, dan tolong seluruh saran masukan untuk kedepannya perbaikan ataupun perubahan nanti kedepannya silakan disampaikan di dalam presensi dalam untuk pelaksanaan Kemendagri ini. Semoga seluruh rangkaian sosialisasi ini bisa menjadi satu literasi bagi teman-teman semua untuk bisa melihat dan memfokuskan kembali di mana titik-titik yang memang masih belum sesuai dan bisa kita lakukan penyesuaian kembali. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam sosialisasi hari ini, dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh saudara kami, seluruh Bapak Ibu yang telah hadir, berkenan hadir, telah beri kesempatan dari kementerian lembaga, dari komponen, dan seluruh dari pemerintah daerah. Terima kasih. Bila ada hal yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur Pendidikan dan saya bersama Pak Win telah memberikan penjelasan teknis kepada kita semua. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhirlah acara rapat sosialisasi keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2 strip 2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutahiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau. Pada hari ini kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.